Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya masih akan melanjutkan pembicaraan kita tentang penggunaan papan tulis digital, yaitu Jamboard. Nah, pertemuan kali ini akan melanjutkan itu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan bagaimana Jamboard itu di Google Classroom. Pada waktu kita melakukan pertemuan online dengan siswa menggunakan Google Meet. Nah, pada saat ini saya akan melanjutkan tentang penggunaan Jamboard dan melakukan sharing Jamboard itu dengan siswa, sehingga papan tulis digital ini akan menjadi papan tulis interaktif antara guru dengan siswa. Untuk itu mari kita ikuti penjelasannya berikut ini. Baik, seperti biasa kita masuk ke classroom kita. Kita pilih kelas kita yang akan kita gunakan. Kemudian karena kita akan melakukan pertemuan dengan siswa melalui Google Meet, maka kalau kita belum menyiapkan secara di kalender, maka tinggal kita klik saja link Meet yang ada ini pada kelas itu. Sampai kita tunggu Google Meet-nya terbuka. Nah, pada kali ini saya tampilkan dua tampilan Bapak Ibu. Ini adalah tampilan laptop saya, ini tampilan handphone yang nanti saya gunakan untuk kolaborasi ini. Jadi ini adalah tampilan handphone di siswanya. Baik, kita coba bergabung. Baik, saya akan mengundang siswa. Sebagai siswa, saya undang email saya yang lain, yang dari Google. Ini untuk memperagakannya. Jadi ini kalau siswa, ya siswa di kelas itu langsung tidak usah diundang lagi karena dia sudah terkonfirmasi ke kita. Oke, saya sudah mengundang. Nah, sekarang saya buka di handphone. Email yang sudah dikirim tadi. Saya buka seperti ini. Ini ada email masuk. Ya, saya klik email masuk ini. Nah, ini jadi email masuk itu langsung klik gabung. Kemudian klik Google Meet-nya. Nah, maka saya pilih yang diundang tadi adalah ini. Kita tunggu sampai nanti tergabung ya. Ini sudah. Kita klik gabung. Nah, sekarang sudah tergabung. Ya, sudah tergabung. Kita matikan kameranya. Ya. Nah, sekarang sudah tergabung, sudah ada satu orang, Bapak Ibu, yang bergabung di Meet kita ini sebagai peserta. Nah, kemudian ini saya matikan mikrofonnya supaya tidak gangguan. Nah, ini tampilan di siswa seperti ini ya Pak Ibu, handphone siswanya. Sekarang kita akan coba masuk, ya. Kita buka, kalau dari dari laptop kita buka Jamboard-nya, karena kita kemarin sudah pernah mengaktifkan Jamboard. Nah, bagaimana mengaktifkannya untuk kawan-kawan yang baru bergabung melihat ini, ya silakan lihat. Nah, ini
Jamboard. Nah, Jamboard sekarang akan saya buka Jamboard baru, karena ini sudah ada beberapa Jamboard. Saya buka Jamboard baru dengan mengklik tanda plus ini, Jamboard baru. Ya. Saya klik Jamboard baru. Nah, sekarang Jamboardnya akan terbuka. Nah, kalau kita ingin bergabung dengan siswa atau mengkolaborasikan Jamboard ini dengan siswa sebagai papan tulis digital interaktif, maka ini kita klik bagikan Bapak Ibu. Klik bagikan. Kita tunggu. Nah, kemudian setelah klik bagikan, klik dapatkan link ini. Klik dan dapatkan link. Nah, ini sudah ada linknya. Nah, ini bagian yang dibatasinya, ini kita klik lagi. Nah, kita pilih. Nah, kita pilihnya, kalau misalnya untuk di kita hanya menggunakan akun Belajar ID, kita pilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA ini. Ya. Tapi kalau ada yang tidak menggunakan akun Belajar ID, maka siapa saja yang memiliki link. Nah, karena saya tadi menggunakan untuk mengundang siswa yang satu di handphone itu adalah yang tidak tergabung dalam Belajar ID, maka saya ambil siapapun. Jadi ini Bapak Ibu boleh ngambil ini dan boleh ngambil ini. Ya. Kalau untuk kolaborasi. Nah, kemudian ini peserta itu dapat melihat saja atau apa. Nah, ini kita pilih, ada 3 pilihan ini Bapak Ibu. Ada 2 pilihan, maaf. Pilih pengakses lihat saja atau editor. Nah, karena kita akan berinteraksi dengan siswa, maka kita pilih editor. Ya. Nah, kemudian link ini kita salin. Kita salin. Nah, kita kirim ke Google Meet. Di Google Meet kita kirim di sini, di chat Bapak Ibu. Klik chat. Nah, kirim saja di sini, pastikan. Nah, sehingga dituliskan di sini, silahkan misalnya ini, silahkan bergabung di Jamboard dengan link berikut misalnya. Oke. Ya, kita enter. Nah, maka kalau kita lihat di tampilan siswa, jadi terputus koneksinya Pak Ibu. Lalu saya coba buka mirrornya. Karena tidak terhubung tadi Bapak Ibu. Saya sih hubungkan lagi ke handphonenya supaya nanti tampilnya akan lebih jelas. Oke. Sekarang sudah tampil. Nah, ini tampilan di handphone. Nah, ini tadi Bapak Ibu kita gabung, anak siswa tadi sudah bergabung di kelas latihan. Saya pindah ke akunnya. Oke. Nah, ini tampilan siswa, dia di kelas latihan, dia akan buka kelas latihan.
Nah, ini tampilan handphone siswa. Ya. Handphone siswa. Nah, sekarang sudah saya kirim ini, maka dia akan melihat di meetingnya tadi. Nah, ini dia akan melihat dari sini ya Bapak. Jadi bisa dilihat di sini di pesan pengguna. Oke, saya kirim ulang. Ini pesan ini saya copy lagi, saya kirim ulang. Saya pastikan di sini karena dia ini baru bergabung tadi, ya Bu. Oke. Enter. Nah, maka sekarang di handphone siswa sudah ada. Ya, di handphone siswanya sudah ada. Nah, sekarang jika siswa ingin menerima gabungan tadi, maka dia akan klik ini. Jamboardnya. Nah, maka dia akan milih Jamboard karena gabungnya di Jamboard. Nah, seperti itu. Karena dia Jamboardnya adalah di ini, email dia. Klik email. Nah, maka sekarang akan tergabung di Jamboard. Nah, sekarang kita masuk ke Jamboard kita sebagai guru. Nah, ini Jamboard kita sebagai guru tadi sudah selesai. Kita tutup. Selesai. Nah, sekarang sudah ada Bapak Ibu dua layar, ini layar laptop saya, ini adalah layar di siswa. Jadi misalnya kita ingin berinteraksi dengan siswa, misalnya kita tuliskan dulu sini jadwal pelajaran, misalnya materinya, ini kita tulis dulu materi. Ya. Tuliskan materi, misalnya materi kita adalah materi saya saat ini misalnya adalah pola-pola hereditas. Saya tuliskan pola hereditas. Nah, ini bisa diketik Bapak Ibu, bisa ditulis tangan. Ya, rata juga bisa kita atur di rata tengah misalnya. Nah, pola-pola hereditas. Nah, di handphone siswa akan kelihatan ini Bapak Ibu. Nah, ini di handphone siswa akan kelihatan kita menulis pola-pola hereditas itu. Ya. Jadi di handphonenya akan kelihatan. Nah, kemudian misalnya kita ingin menuliskan dalam bentuk tulisan tangan, maka kita klikkan ini, ya. Satu misalnya, kita ketik seperti itu, ya. Itu. Nah, pola-pola hereditas misalnya adalah satu, yang pola-pola hereditas ini adalah pautan, ya, tulis pautan misalnya. Nah, itu kalau menuliskan tangan, ya, tulis tangan. Nah, karena misalnya, nah ini kalau kita memiliki alat bantu yang lain, Bapak Ibu, itu bisa. Tapi kalau dengan menggunakan mouse agak sulit. Nah, kalau kita hanya menggunakan mouse, sebaiknya kita gunakan ini, kotak teks ini, Bapak Ibu. Ya, kotak teks ini. Nah, baik kita hapus dulu. Kita hapus yang ini karena kita gunakan kotak teks saja. Kotak teks. Oke. Nah, kita gunakan kotak teks ini. Ratanya kita gunakan rata tepi saja, rata pinggir. Oke, tulis satu. Nah, kita edit kalau misalnya belum masuk. Nah, jadi satu. Misalnya mutasi. Mutasi. Nomor satu adalah pautan, pindah silang dan pautan. Pindah silang. Ya. Pindah silang. Misalnya yang kedua pautan. Nah, yang ketiga determinasi sek misalnya, dan yang keempat gagal berpisah misalnya, ya. Gagal berpisah. Oke. Nah, sekarang sudah kita tuliskan. Misalnya kita minta kepada siswa untuk menjelaskan apa sih pengertian pindah silang. Apa sih pengertian pindah silang? Nah, maka ini Bapak Ibu kita bisa pilih, ada bagian bentuk-bentuk boleh. Nih, tanda panah misalnya ini, kita berikan tanda panah aja di sini ke siswa, nanti dia menjelaskannya. Nah, sekarang kita minta siswa itu untuk menjelaskan apa sih itu
ya, apa sih itu pengertian pindah silang? Nah, sekarang kita coba dari siswa. Nah, dari siswa kalau dia ingin mengetikkan, dia harus menekan ini, tombol ini di handphonenya, tekan seperti ini, klik. Nah, maka dia akan muncul. Nah, untuk menuliskan, karena ini kan di handphone mungkin lebih mudah juga menuliskan tanda tangan. Ya, kalau dia tidak mempunyai pulpen yang bisa digunakan untuk menulis di handphonenya, maka dia bisa juga mengetikkannya dengan mengklik tanda plus ini. Tanda plus diketik, nah kemudian dipilih sticky note. Nah, pilih sticky note, maka di sini akan muncul. Nah, untuk latar belakangnya, ini bisa dirubah, ya. Nah, kalau misalnya latar belakangnya putih, udah tinggal ini putih, ya. Nah, maka tinggal dia nulis, misalnya pindah silang. Pindah silang, misalnya dia nulis sini. Ya, misalnya kita minta Andi, silakan tuliskan pindah silang. Nah, dia nulis misalnya pindah silang itu adalah perubahan, misalnya dia perubahan susunan urutan susunan gen pada misalnya dia tulis susunan gen pada kromosom misalnya. Ya. Nah, kemudian dia tekan enter. Ya, dia tekan enter seperti itu. Ya. Kemudian pilih tanda centang. Itu kalau misalnya turun ke bawah, enter itu untuk turun ke bawah, Pak Ibu. Ya, jadi bisa turun ke bawah. Nah, kalau dia sudah selesai, tinggal klik tanda centang di atas ini, dia akan memilih ini. Nah, ini. Nah, kalau dia klik itu, nah maka sekarang akan masuk. Nah, untuk mengaturnya, dia akan menggeser, digeser ke arah tempatnya, nah, seperti ini. Kemudian dia perbesar, ya. Besar. Jadi untuk merubahnya adalah dengan menggunakan, ya, dulu. Ini ya sudah digeser ke situ. Klik edit. Klik kepanjangan. Ya, pilih nih. Nah, ini sekarang sudah akan masuk, ya. Nah, ini sudah masuk. Sudah masuk jawaban anak tadi apa, Ibu? Nah, ya jawabannya sudah masuk. Ya. Nah, itu anak cara menulisnya seperti itu. Nah, kemudian kalau ada yang lain lagi dia ambil dari sini. Jadi kita bisa berinteraksi secara interaktif dengan yang dibagikan kepada siswa. Nah, itu misalnya Bu. Nah, kemudian kalau kita ingin masukkan gambar seperti kemarin, tinggal kita klik saja ini gambar, kita cari di Google penelusuran. Misalnya ini adalah pindah silang. Kita masukkan gambar pindah silang. Ya. Nah, gen pindah silang. Ya, ada kromosom pindah silang. Oh, tidak ada juga. Cari. Ya, itu sajalah gambarnya. Kromosom pindah silang. Ya, kita nanti kromosom saja, misalnya gambarnya kromosom homolog. Oke, nah ini misalnya nih, nah ini kita tampilkan gambar kromosom
yang ini, kita sisipkan gambar. Nah, ini kita isi gambar misalnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, misalnya di siswa lain interaksi, dia kan masukkan lagi. Maaf, nih koneksinya putus lagi ke mirroring HP-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini tampilan di siswanya ada, tampilan kita ini saya lihat di ini saya tampilkan tampilan siswanya tadi ini. Nah, ini tampilan siswanya sama dengan apa yang ditampilkan di kita. Jadi kita bisa interaksi. Nah, kalau pindah seperti biasa dipindah lagi ke sini. Nah, anak juga. Nah, begitu juga nanti misalnya kita ingin masukkan ke sini tadi, kita minta anak silakan si Andi mengerjakan mengerjakan soal pada halaman 2 misalnya. Nah, dia akan pindah ke halaman 2, si Andinya akan pindah ke halaman 2 juga. Misalnya seperti ini. Nah, dia akan mengerjakan apa yang kita perintahkan. Misalnya silakan gambarkan hasil perubahan pindah silang pada 2 tanda beda misalnya. Nah, maka dia akan gambar seperti ini, strike tadi digambar dia, misalnya ini A kecil, B besar, B kecil. Oke, nah ini kemudian dia akan menggambarkan ini, misalnya oke, kita cari. Nah, ini garis bawah. Oke, misalnya ini dia tuliskan seperti itu. Dan tekan ini. Kembali lagi ke sini ini. Ini 1 misalnya, ini ambil perubahan dari abasar yang pindah silangnya. Ini pindah silang dari komendelnya misalnya dia ngambilnya. Dia tuliskan seperti ini. Ya, A besar, A kecil 2 misalnya adalah A kecil, B besar. Oke, dia selesai. Ini dia rubah ke tila misalnya. Nah, ini jadi selesai. Nah, maka dia akan masuk, kita akan masuk, dia juga sudah ada. Misalnya digeser dia ke atas. Geser ke atas. Nah, seperti ini. Nah, di kita juga akan kelihatan ini. Ya, di kita akan kelihatan, kita geser, kita rapikan misalnya. Nah, seperti itu. Ya, tadi tergeser, kita ambil handphonenya, dia akan di sini. Ya. Aduh. Oke. Nah, ini misalnya dia tadi ya. Kira itu halaman 2. Nah, itu ya sudah tampil Bapak Ibu. Nah. Ya. Nah, dengan kelihatan di handphone yang kelihatan seperti itu. Nah, di tampil layar kita akan seperti ini. Ya. Akan seperti ini. Ya. Nah, jadi kita tetap bisa berinteraksi. Nah, siswa yang lain gitu lagi nuliskan apa lagi misalnya. Nah, dan seterusnya Pak Ibu. Nah, itu cara kita melakukan berbagi papan digital dengan anak pada waktu kita mengajar secara online dengan menggunakan Google Meet. Jadi tetap kita bisa saling berinteraksi. Nah, kalau sudah selesai, supaya nanti file kita tidak berubah lagi oleh siswa, maka ini kita bagikannya, kita kembalikan ke posisi semula. Ya. Ini tadi kita klik tadi ini. Ya. Nah, ininya editornya kita kembalikan lagi, hanya bisa melihat. Nah, sekarang kita sudah selesai, maka siswa sudah tidak bisa lagi menambah. Ya. Jika dia menambah, kita tidak akan
berubah. Nah, di kita tidak akan berubah, dia hanya di dia saja karena kita sudah tidak terkoneksi lagi. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu saja mungkin penjelasan saya tentang ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.